Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dio Fadli dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait pembiayaan dalam perbankan syariah. Sebelumnya, saya mengucapkan salam hormat kepada dosen pengampu Bapak Dr. Idel Waldelmi, SEI MSI yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penugasan ini. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Dalam kehidupan nyata, kebutuhan akan lahan atau tanah dalam jumlah besar seperti 50 hektar biasanya digunakan untuk keperluan investasi, pertanian, atau pengembangan usaha. Namun, karena nilai tanah yang sangat besar, tidak semua orang mampu membelinya secara tunai. Oleh karena itu, diperlukan solusi pembiayaan yang tidak hanya membantu dari sisi finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tanpa riba. Dalam hal ini, akad yang paling sesuai untuk digunakan adalah akad musyarakah mutanakisah atau sering disingkat MMQ. Secara sederhana, musyarakah mutanakisah adalah akad kerjasama antara dua pihak, yaitu nasabah dan bank, dalam kepemilikan suatu aset. Di awal, kedua pihak sama-sama memiliki aset tersebut sesuai dengan porsi modal masing-masing. Namun, seiring berjalannya waktu, kepemilikan bank akan berkurang karena nasabah membeli bagian milik bank secara bertahap, hingga akhirnya aset tersebut menjadi milik penuh nasabah. Akad ini dipilih karena beberapa alasan penting. Yang pertama, cocok untuk pembiayaan skala besar seperti tanah 50 hektar. Yang kedua, menggunakan prinsip kerjasama atau kemitraan sehingga lebih adil dibanding sistem pinjaman biasa. Ketiga, tidak menggunakan bunga atau riba sehingga sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dan yang terakhir, yang keempat, akad ini bersifat fleksibel karena pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan nasabah. Adapun mekanisme dari akad musyarakah mutanakisah adalah sebagai berikut. Pertama, tahap pengajuan. Nasabah mengajukan pembiayaan ke bank syariah dengan memberikan informasi mengenai harga tanah, lokasi, tujuan pembelian, serta kemampuan pembayaran. Kedua, tahap kerjasama atau akad musyarakah. Bank dan nasabah sepakat untuk membeli tanah tersebut secara bersama-sama. Sebagai contoh, nasabah memiliki 30% modal dan bank menyediakan 70%. Maka, kepemilikan awal tanah tersebut adalah 30% milik nasabah dan 70% milik bank. Ketiga, tahap pemanfaatan aset. Karena sebagian tanah masih dimiliki oleh bank, maka nasabah harus membayar sewa atas porsi milik bank. Sewa ini bukan bunga, tetapi termasuk akad ijaroh yang diperbolehkan dalam syariah. Keempat, tahap pembelian bertahap. Setiap bulan, nasabah tidak hanya membayar sewa, tetapi juga membeli sebagian kepemilikan bank. Sehingga secara perlahan, kepemilikan nasabah meningkat dan kepemilikan bank menurun. Kelima, tahap kepemilikan penuh. Setelah seluruh bagian milik bank berhasil dibeli, maka tanah tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah dan akad pun selesai. Sebagai contoh sederhana, jika harga tanah adalah 10 miliar rupiah dan nasabah memiliki 3 miliar, sedangkan bank menyediakan 7 miliar, maka kepemilikan awal adalah 30% untuk nasabah dan 70% untuk bank. Setiap bulan, nasabah akan membayar sewa sekaligus mencicil pembelian bagian milik bank, hingga akhirnya kepemilikan beralih sepenuhnya. Adapun kelebihan dari akad ini adalah tidak mengandung riba, menggunakan prinsip keadilan dan kerjasama, serta fleksibel dalam pembayaran. Namun, akad ini juga memiliki kekurangan, yaitu prosesnya lebih kompleks dan membutuhkan analisis kelayakan yang ketat dari pihak bank. Sebagai kesimpulan dari video kali ini, yaitu akad musyarakah mutanakisah merupakan pilihan yang paling tepat untuk pembiayaan tanah dalam skala besar karena menggunakan prinsip kerjasama, kepemilikan bertahap, serta sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dengan sistem ini, nasabah dapat memiliki aset secara bertahap tanpa melibatkan unsur riba. Terima kasih atas perhatiannya. Pada video kali ini hanya sampai di sini. Semoga paham dengan apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.